104.7 Trijaya FM Surabaya, The Real News and Information. Pendengar Trijaya, ada kejutan di Trijaya siang hari ini. Ini benar-benar kejutan karena saya juga benar-benar terkejut karena kedatangan tamu istimewa siang hari ini. Ya, di studio sudah hadir seorang jurnalis senior yang pasti Anda sudah sangat mengenal beliau. Ada Mas Aiman Wicaksono. Mas Aiman, apa kabar? Halo Mbak, sehat selalu. Wah, ini bener loh kalau dibilang kejutan. Gak nyangka. Langsung ditodong nih, datang ke MNC Tower Surabaya, main ke iNews, kan sekarang saya di iNews ya. Yeah. Terus kemudian tiba-tiba karena sebelahannya iNews itu MNC Trijaya, diminta langsung siaran ditodong. Ya udah deh. Tapi pasti kedatangan Mas Aiman ke Surabaya ini bukan tiba-tiba, pasti ada sesuatu yang penting sehingga Mas Aiman datang ke Surabaya. Boleh dong nih kasih tahu dalam rangka apa nih ke Surabaya? Satu kata, yang penting eksklusif. Yang penting eksklusif ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong, kita mau masuk ke tahun baru ya, 2023. Tapi beberapa waktu sebelum itu, Mas Aiman sudah pindah ke tempat baru. Yang itu adalah tempat lama juga. Iya, sebenarnya saya orang baru tapi stok lama di iNews ya. Kalau dulu kan saya di RCTI, tempat lain saya pertama kali saya kenal kamera, pertama kali saya kenal televisi, liputan televisi dan lain sebagainya. Belajar dengan senior-senior saya. Sekarang saya kembali lagi ke rahim MNC. Gitu ya. Kalau lagunya Natalie Cole itu berarti Good to be back. Oh, it's good to be back. So good to be back. Ketahuan zaman ya kita ya. Tapi Mas Aiman, itu inspirasinya dari mana sih? Udah dari RCTI, pindah dulu balik lagi ke RCTI. Kan ada tuh orang yang enggak deh, pokoknya kalau sudah keluar pantang untuk kembali lagi. Tapi Mas Aiman enggak loh, masih punya hati yang besar gitu ya untuk kembali lagi. Pastinya untuk tantangan dan peluang yang lebih besar, Mas Aiman, gitu? Iya, kalau saya tuh apapun ya, saya merasa bahwa yang penting prinsip kita tidak dilanggar. Nah, prinsipnya apa sih kalau kita itu ya satu ya, kita bisa memberikan yang terbaik, manfaat untuk publik, untuk warga. Itu yang menjadi hal yang paling penting. Nah, apakah kemudian udah keluar terus kemudian balik lagi? Ya kalau seandainya bisa sinergi nggak, kenapa tidak? Ya kan? Lalu pertanyaannya begini, kita kan dimanapun kita menumpang. Bahkan di dunia ini pun kita menumpang. Jadi nggak ada tuh selama, jangan, kalau saya punya prinsip ya, jangan mengharamkan yang halal. Jangan membuat fatwa sendiri ya. Jangan membuat fatwa sendiri, nggak boleh. Yang haram yang haram, yang halal ya halal. Kalau seandainya kembali memang ada sinergi dan lain sebagainya, kenapa tidak? Kan kita semua berteman, kita semua bersahabat untuk menuju Indonesia yang lebih baik, untuk manfaat yang lebih bagus, untuk warga dan lain sebagainya. Ya nggak ada masalah di situ. Meskipun ada pertanyaan misalnya, apakah nanti A, nanti B, nanti C misalnya gitu. Ya nggak ada masalah. Semua itu punya spekulasi, semua itu punya pertanyaan. Misalnya gini, Mas Aiman kan nanti di iNews itu nanti parpol juga nggak? Gitu misalnya kan. Karena kan identik nih MNC dengan, saya sebut aja misalnya Perindo gitu kan. Jangan-jangan nanti jadi caleg gitu kan. Itu yang pertanyaan banyak. Loh, pertanyaannya begini, apakah salah jadi caleg? Tidak juga kan? Tidak. Apakah salah tetap jadi wartawan? Tidak juga. Nah, pertanyaannya begini, ketika kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk publik, untuk masyarakat, itulah kita berikan. Tapi ketika itu kemudian menggores, menodai, membuat luka kepentingan masyarakat, mengkhianati publik, baru sama-sama dong diserang. Ingatkan juga saya ketika saya melakukan itu. Mudah-mudahan insya Allah saya nggak akan pernah melakukan itu. Insya Allah. Tapi yang penting ini bukan soal apapun ya. Ini soal kita nih, saya selalu berpikir begini, orang sukses itu adalah orang yang tidak bisa dikatakan pada saat ia hidup. Orang sukses baru bisa dikatakan setelah ia meninggal. Dan menuju meninggalnya seseorang itu kita harus berpikir bahwa kita harus sukses. Sukses apa? Bukan sukses, kalau bagi saya ya, sukses itu bukan mungkin punya uang banyak dan bukan. Sukses itu bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk publik. Bukankah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia atau sesamanya?
Yeah. Bersamanya kan bisa manusia yang lain, bisa makhluk yang lain, secara positif. Yeah. Nah, untuk bisa manfaat sebanyak-banyaknya, bisa dimanapun. Wartawan ketika bisa memberikan yang banyak, itu bagus. Yeah. Penyiar radio, bagus. Apapun bagus, tapi ketika ada sesuatu yang memang bisa memberikan manfaat lebih banyak, maka itu lebih baik. Ya, ini cocok ya yang disampaikan Mas Iman ini dengan momentum kita akhir tahun, ya kan, bisa memberikan inspirasi juga motivasi. Tapi Mas Iman ketika kesempatan untuk kembali ke RCTI itu datang, ke iNews itu datang, itu Mas Iman langsung mantep atau masih mikir dulu? Maksud saya gini, ini kan kita sudah mau mengakhiri tahun 2022 ya. Ada banyak pendengar Trijaya yang pasti dapat penawaran, kesempatan, tapi masih ragu-ragu, ini bener nggak? Saya udah di posisi ini nih, kalau saya ambil yang ini, jangan-jangan nanti ke depan saya lebih buruk. Mungkin bisa kasih masukan nih Mas? Gampang. Sekali lagi ya, ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, ketika kita kerja, capek kan? Ya. Mau tau nggak caranya menghilangkan capek itu? Gimana? Dulu waktu kita awal-awal, kita cari kerja buat apa? Cari uang. Cari uang. Pertama ya. Cari uang, maka capeknya akan terasa. Tapi ketika kita sudah punya keluarga, ini baru keluarga loh ya, sudah punya katakanlah suami atau istri, lalu kemudian punya anak, kita kerja untuk anak, capeknya berkurang nggak? Berkurang. Nah, disitulah poinnya. Ketika kita memutuskan sesuatu hanya karena uang, maka lelah itu akan datang bertubi-tubi. Tapi ketika kita bekerja untuk kemanfaatan, memberikan nafkah untuk anak istri kan manfaatan, memberikan kesenangan, kalau perempuan misalnya memberikan kesenangan ibu misalnya, memberikan kesenangan atau kemanfaatan untuk anaknya, kan itu luar biasa, ibadah juga. Maka ketika kita mengeset mindset kita ya, mengatur mindset kita bahwa kita bukan sekadar untuk uang, ya uang itu penting untuk melanjutkan hidup, menegakkan tulang punggung dan lain sebagainya ya, makan ya secukupnya. Tapi yang lebih penting adalah kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ketika kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka apa yang kita kerjakan itu seolah-olah hilang. Saya punya cita-cita yang mungkin ya mudah-mudahan nanti Tuhan Allah kasih saya jalan yang mudah. Saya ingin buat panti asuhan. Masya Allah, amin ya robbal alamin, bisa tercapai Mas Iman. Ini mungkin didengar oleh pendengar Trijaya di Surabaya. Ini pertama kali yang eksklusif saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan saya kemudahan. Apapun yang akan saya lakukan, cita-cita saya yang belum tercapai satu itu. Amin ya robbal alamin. Yang mendengarkan pendengar Trijaya pasti banyak yang mengaminkan Mas Iman. Amin. Terakhir nih pendengar Trijaya, karena Mas Iman nggak punya banyak waktu, masih ada agenda lainnya ya. Tantangan jurnalis di tahun depan pastinya nggak lebih ringan ya. Apa yang bisa Mas Iman sampaikan? Tantangannya adalah independensi yang kemudian bisa menyuarakan kepentingan publik yang utama dari kepentingan apapun, dan itu harus dijaga. Karena bagaimanapun juga kita adalah negara demokrasi yang punya kesepakatan, dan kesepakatan itu wajib untuk dilakukan. Kalau di misalnya di agama Islam ya, ada mifak kesepakatan kan. Kalau Pak Kiai Ma'ruf sering mengatakan darul misak, di Indonesia itu darul misak, itu artinya negara kesepakatan, dan kesepakatan itu wajib untuk dilakukan. Kesepakatan itu wajib untuk dijalankan. Nah, kesepakatan demokrasi apa? Untuk menjunjung tinggi kepentingan publik. Nah, oleh karena itu wartawan harus berpikir mindsetnya untuk kepentingan publik, kemanfaatan publik, kebaikan publik, dan seterusnya. Itu yang harus dimiliki, bukan kepentingan segelintir kelompok atau golongan, apalagi kepentingan pribadi atau keluarganya misalnya. Kan ada tuh misalnya wartawan menggunakan, saya mau menggunakan misalnya saya punya saudara KTP-nya belum jadi, karena sekarang belangko kan KTP kosong tuh banyak. Terus dia telepon, karena dia wartawan, dia punya akses kan buat nelfon misalnya katakanlah Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota, atau bahkan ke pusat, ke Kemendagri, untuk Capil misalnya. Lalu kemudian oh iya nih Mas, nanti saya urus nih KTP-nya misalnya gitu ya. Nah, harusnya wartawan yang baik, Pak, oke, ini satu hal, tapi yang lain tolong dong Pak, ini kan bukan soal saya, bukan soal keluarga saya, tapi ini soal ada yang lain. Mungkin saya karena saya punya akses, saya gampang, tapi bagaimana dengan yang lain? Perlu perbaikan Pak dari sistemnya. Nah, itu harus disuarakan.
Jadi jangan, oh ya udah dapat saya terus lupakan kepentingan Yeah, publik yeah. yang lain. Ini yang paling kecil, hal yang paling kecil Mhm. yang dimana wartawannya harus saya sampaikan. Mungkin banyak Yeah. nggak tahu ya, wartawan punya privilege banyak kan. Mhm. Karena dia wartawan maka pejabat mungkin lebih cepat nih. Yeah. Tapi setelah kemudian proses pelayanan publiknya kepada wartawan itu dikasih, Mhm. dia lupa kepada publik. Padahal yang harus ia perbaiki adalah sistem. Yeah. Maka ia harus mengingatkan sistem itu kepada pejabat publik. Yes, oke banget. Pengennya sih ngobrol lebih lama, tapi sayangnya Mas Aiman nggak punya banyak waktu ya. Nah, untuk pendengar Trijaya yang sebentar lagi mau merayakan Hari Natal, Oke. ini Mas Aiman bisa memberikan ucapannya. Mas Aiman, silahkan. Baik, saya Aiman Wicaksono mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Sehat untuk kita, sehat untuk bangsa Indonesia. Saya Aiman Wicaksono, salam. Terima kasih Mas Aiman. Nah, ini nih, sebelum Mas Aiman pamit, ini kayaknya pas lagunya yang tadi sudah kita singgung ya, lagu buat Mas Aiman Wicaksono dari Natalie Cole. Natalie Cole. Wow. Good to be back. Terima kasih Mas Aiman, Terima tambah kasih, sukses Mbak. ya Terima kasih, Mbak. 2023 ya. Sukses.